Selamat datang kembali. Hari ini kita punya sajian menarik nih dari materi yang Anda bagikan. Oh ya? Iya, beberapa kutipan dari teks, judulnya Mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Yang itu ya? Betul. Fokus kita kali ini mau menelusuri jejak sebuah konsep penting dalam Islam, ya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau seringnya disingkat Aswaja kan? Aswaja ya. Nah, sumber ini kayaknya membawa kita menyusuri sejarahnya, terus mencoba memaparkan apa sih sebenarnya makna di balik istilah ini. Betul sekali. Jadi, misi kita dalam penelusuran kali ini yaitu memahami bagaimana sumber ini menggambarkan perjalanan Aswaja. Mulai dari, katakanlah, masa idealnya, munculnya berbagai pandangan, sampai akhirnya terkonsolidasi gitu. Kita akan coba gali definisi inti Aswaja seperti yang disajikan dalam teks ini. Tujuannya yaitu biar Anda dapat gambaran yang lebih jernih lah berdasarkan perspektif sumber yang kita pegang ini. Menarik sekali. Sumber yang Anda bagikan ini sepertinya menyajikan narasi yang cukup runtut ya. Dimulai dari kesatuan, terus ada perbedaan, sampai akhirnya kelompok mayoritas ini mendefinisikan dirinya. Oke deh, mari kita telusuri alurnya bareng-bareng. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Bagaimana teks ini melukiskan kondisi Islam pas zaman Rasulullah SAW masih hidup? Sepertinya ini digambarkan sebagai periode emas gitu ya. Tepat sekali. Sumber ini memang menggambarkannya sebagai masa di mana Islam itu dijalankan secara ideal, murnilah, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Idealnya gimana tuh? Yang ditekankan di situ itu adanya bimbingan ilahi langsung ke Nabi SAW. Nah, implikasinya, praktek atau amaliyah para sahabat itu disebut selalu dalam bimbingan dan kontrol langsung beliau. Jadi terjamin gitu ya? Iya, teks ini bahkan bilang, mustahil amaliyah mereka menyimpang dari Al-Quran. Kan ada Rasulullah sebagai teladan hidup gitu. Oke. Nah, teks ini juga pakai dua istilah yang kedengerannya mirip nih, tapi kayaknya punya penekanan beda. As-Sunnah sama Thoriqoh sahabat. Iya betul. Bisa dijelasin nggak perbedaannya menurut pemapalan sumber ini? Bisa. Ya, ini pembedaan yang menarik sih dalam teks itu. As-Sunnah dalam konteks ini ya, dipahami sebagai teladan langsung dari Rasulullah SAW. Langsung dari Nabi? Ya, ucapan, perbuatan, ketetapan beliau yang diikuti secara seksamalah oleh para sahabat. Nah, sedangkan Thoriqoh sahabat itu lebih ke jalan hidup atau praktik kolektif para sahabat. Oh, jadi lebih ke prakteknya mereka? Ya, yang berkembang berdasarkan pemahaman mereka atas sunnah Nabi tadi. Jadi, memahami nuansa ini, seperti yang disajikan teks, cukup penting sih buat melihat bagaimana rujukan ini dipakai di masa-masa selanjutnya gitu. Oke, paham. Nah, dari masa ideal ini, kita geser sedikit ya, ke periode setelah Rasulullah SAW wafat. Disinilah katanya, menurut teks ini, benih-benih perbedaan mulai muncul. Iya. Peristiwa apa sih yang disorot sebagai titik awalnya? Nah, sumber ini nunjuk langsung ke peristiwa di Sakifah Bani Sa'idah. Itu tempat pertemuan gitu ya, tepat setelah Nabi SAW wafat. Teksnya bahkan nyebutin tanggalnya, 2 Rabiul Awal 11 Hijri atau 8 Juni 632 Masehi. Detail ya? Iya, di situ terjadi perdebatan yang, cukup intens, terutama antara kaum Ansor, penduduk asli Madinah kan, yang waktu itu ngusulin Sa'ad bin Ubadah. Oke. Sama kaum Muhajirin, yang dari Mekah, yang cenderungnya ke Abu Bakar atau Umar bin Khattab. Pertanyaannya kan, siapa nih pengganti kepemimpinan umat? Nah, itu dia. Sumber ini menyatakan, akhirnya Abu Bakar yang terpilih lewat musyawarah. Oke, jadi kalau kita ikuti alur sumber ini, berarti perbedaan pendapat awalnya lebih ke politik ya, soal suksesi kepemimpinan gitu? Betul. Awalnya fokusnya di situ, soal politik. Cuma, ya itu, teks ini ngejelasin kalau masalah ini nggak berhenti di ranah politik aja. Oh, jadi merembet. Ya, dikatakan perpecahannya makin meluas, makin dalam. Khususnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, terus puncaknya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di fase inilah, menurut teks ini ya, perpecahan mulai nyentuh persoalan akidah, keyakinan teologis. Wah, jadi dari politik ke akidah. Oke. Selain soal suksesi tadi, apa sumber ini nyebut tantangan lain nggak yang dihadapi para sahabat di masa awal itu? Yang ikut mewarnai situasi lah? Ada disebut beberapa, misalnya zaman Abu Bakar, itu muncul tantangan kayak gerakan nolak bayar zakat. Terus ada juga orang-orang ngaku nabi. Nabi palsu ya? Iya, kayak Musailama al-Kadzab gitu. Terus zaman Umar bin Khattab, Islam kan meluas cepet tuh.
Tapi teks ini juga nyinggung adanya infiltrasi kisah-kisah Israiliyat. Oh, cerita-cerita dari luar gitu ya? Iya, narasi dari tradisi Yahudi atau Nasrani yang masuk ke khazanah Islam. Plus peristiwa tragis pembunuhan Umar oleh Abu Lu'lu'ah, itu juga disebut. Nah, terus masa Utsman bin Affan, selain ekspansi wilayah, sumber ini nyorot munculnya bibit perpecahan yang lebih serius. Lebih serius gimana? Teks ini nyebut peran tokoh kayak Abdullah bin Saba, katanya dalam nyebarin isu gitu. Terus ketidakpuasan meluas, sampai akhirnya terjadi pembunuhan Utsman. Nah, peristiwa terakhir ini digambarkan sebagai pemicu perpecahan yang lebih nyata lah, baik di ranah politik maupun akidah. Oke. Nah, dari perpecahan ini, sumber kemudian memetakan munculnya kelompok-kelompok awal nih. Ada 3 kubu politik utama ya yang disebut? Betul. Teks ini mengidentifikasi 3 arus utama lah di panggung politik pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Jumhur Muslimin. Mayoritas ya? Ya, ini nunjuk ke mayoritas umat Islam yang nerima dan sepakat sama kekhalifahan Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman sebagai penerus. Yang kedua, kelompok Syiah. Nah, menurut deskripsi dalam teks ini ya, ini perlu digarisbawahi. Oke. Kelompok ini mulai kelihatan sekitar tahun 30 Hijriah. Sumber ini nyebut peran Abdullah bin Saba, katanya orang Yaman, dalam mempropagandakan pandangan ini. Inti pandangan mereka, seperti yang dipaparkan sumber ini, itu keyakinan kalau Ali bin Abi Thalib seharusnya jadi khalifah setelah Nabi Muhammad. Berdasarkan wasiat gitu? Iya, berdasarkan wasiat atau penunjukan khusus. Makanya, mereka cenderung meninggikan Ali di atas 3 khalifah sebelumnya. Teks ini juga ngejelasin konsep imamah dalam pandangan Syiah. Imam harus dari keturunan Nabi, ditunjuk ilahi, terus sifatnya maksum, terjaga dari dosa. Oke. Sumber ini juga nyantumin beberapa pandangan atau praktik yang diatribusikan ke kelompok Syiah oleh pihak lain ya, kayak pengaruh kepercayaan luar, misalnya hulul, inkarnasi, sama tanasuh, reinkarnasi, terus ada pengkultusan Ali, pengkafiran sahabat tertentu, nolak ijma dan kias, sama praktik nikah mut'ah. Penting nih dicatat ya, ini deskripsi dalam sumbernya. Iya, betul. Ini penggambaran yang ada di dalam teks yang kita bahas. Iya. Nah, yang ketiga, Khawarij. Kelompok ini menurut sumber muncul setelah Perang Siffin. Perang antara Ali dan Muawiyah itu ya? Betul, sekitar tahun 37 Hijriah. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang awalnya dukung Ali tapi terus keluar dari barisan. Makanya namanya Khawarij, mereka yang keluar. Mereka nentang bahkan sampai ngekafirin Ali dan Muawiyah serta pengikutnya. Apa pemicunya? Pemicunya itu penolakan mereka terhadap keputusan Ali nerima tahkim, itu arbitrase damai gitu, dengan pihak Muawiyah. Sekali lagi ini pemaparan dari perspektif sumber kita ya. Siap. Nah, dari ranah politik ini, gimana ceritanya perpecahan itu merembet ke teologi atau akidah menurut sumber ini? Ini kayaknya masuk ke generasi berikutnya ya, tabi'in. Tepat. Teks ini ngaitinnya ke periode tabi'in, generasi setelah sahabat. Jadi perbedaan politik tadi itu jadi semacam latar belakang munculnya apa yang disebut sebagai bid'ah akidah. Aliran-aliran teologi yang beda dari pandangan mayoritas. Contohnya apa aja tuh yang disebut? Sumber nyebut beberapa yang cukup menonjol waktu itu. Ada kelompok Qadariyah, tokohnya disebut kayak Ma'bad al-Juhani. Pandangan utamanya, menurut teks ini ya, manusia itu punya kehendak bebas, qadar, mutlak. Jadi dia nyiptain perbuatannya sendiri, seolah tanpa campur tangan Tuhan. Kehendak bebas mutlak. Iya. Terus ada Murji'ah. Pandangan mereka ini cenderung nunda irja, penghakiman soal iman seseorang sampai di akhirat nanti. Munculnya mereka ini, kata sumber, dipicu sikap apatis sama konflik politik. Pandangan ini disebut bisa berujung pada sikap ngeremehin amal perbuatan. Oke, terus? Terus ada Jabariyah atau Jahmiyah, dinisbatin ke Jahm bin Safwan. Ini kebalikannya Qadariyah. Mereka mikir manusia itu sepenuhnya dipaksa, jaber. Nggak punya kehendak atau usaha, kasb. Sama sekali. Perbuatan manusia itu ibarat daun ditiup angin aja. Sepenuhnya kehendak Tuhan. Wah, ekstrim juga ya. Nah, terus yang cukup berpengaruh juga Mu'tazilah. Didirikan oleh Wasil bin Atta. Mereka ini dikenal sangat ngedepanin peran akal, rasio. Nyebut diri mereka ahlul adl wa tauhid. Keadilan dan keesaan ya? Iya, keadilan Tuhan, adil, buat mereka artinya Tuhan gak ikut campur dalam perbuatan manusia. Mirip Qadariyah soal ini. Terus keesaan Tuhan, tauhid, ditafsirkan secara ketat banget sampai nolak sifat-sifat Tuhan yang dianggap beda dari zatnya.
Teks ini juga nyinggung pandangan mereka kalau Al-Quran itu makhluk, bukan firman Tuhan yang abadi, qadim. Wah, peta pemikirannya jadi sangat beragam ya jadinya. Di tengah munculnya berbagai aliran ini, di mana nih posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut sumber yang kita baca? Apa udah ada waktu itu? Nah, ini poin penting nih. Menurut teks ini, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja sebagai nama gerakan atau institusi formal gitu, memang belum muncul di periode tabi'in ini. Oh, belum ada namanya. Belum ada label resminya lah. Tapi teks ini negasin kelompok yang secara substansi megang teguh Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami dan dipraktikkan mayoritas sahabat, itu sudah ada dari awal. Jadi intinya udah ada. Betul. Mereka inilah yang sering dirujuk sebagai as-salaf as-soleh. Generasi awal yang soleh itu. Jadi intinya udah ada, tapi kemasan atau formalisasinya itu datang belakangan. Oke. Jadi substansinya sudah ada. Lalu kapan menurut sumber ini Aswaja mulai lebih terdefinisi gitu, terkonsolidasi secara formal? Sumber ini nunjuk pada periode para imam mazhab fikih yang 4. Ini fase penting dalam ngokohin substansi Aswaja. Mereka itu Imam Abu Hanifah, Hanafi, Imam Malik bin Anas, Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali. 4 imam besar itu ya? Iya. Keempat imam besar ini dipandang oleh penulis sumber sebagai pilar-pilar yang ngokohin pemahaman Aswaja. Nggak cuma dalam fikih, hukum Islam, tapi juga akidah dan akhlak. Rujukan utama mereka selalu Al-Quran, Sunnah Nabi, sama jejak praktek para sahabat, khususnya Khulafa Rasyidin. Jadi para imam fikih ini perannya ngokohin fondasi ya? Ada periode kunci lagi nggak setelahnya yang disebut di teks? Ada. Dan ini krusial banget menurut paparan sumber ini, yaitu periode munculnya 2 tokoh besar di bidang kalam, teologi Islam. Namanya Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, sering dengar namanya. Nah, ya, keduanya hidup sekitar abad ketiga ke-4 Hijriah. Teks ini ngambarin peran mereka sebagai figur yang, berjasa banget dalam melembagakan dan merumuskan akidah Aswaja secara sistematis. Jadi mereka yang bikin lebih sistematis gitu. Bisa dibilang gitu. Upaya mereka ini digambarkan sebagai respons langsung buat ngebantah argumen-argumen teologi Mu'tazilah yang waktu itu cukup dominan. Bahkan sempat dapat dukungan politik dari kekhalifahan Abbasiyah kan? Jadi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi menurut teks ini ya, bukan nyiptain sesuatu yang baru sama sekali. Tapi lebih ke mengartikulasikan dan membentengi akidah mayoritas umat yang, yaitu tadi, udah ada sejak zaman Nabi dan sahabat. Oke, jadi semacam merapikan dan membentengi ya. Baik, sekarang kita fokus ke jantungnya nih, definisi Aswaja itu sendiri. Gimana sumber ini ngupas makna Ahlussunnah wal Jamaah secara bahasa, kata per kata gitu? Oke, teks ini membedahnya jadi 3 komponen kata ya. Pertama, ahal. Ahal. Kata ini bisa artinya keluarga, pengikut, komunitas, atau penduduk suatu tempat. Intinya ada keterikatan atau kepemilikan gitu. Kedua, as-sunnah. Sunnah. Secara harfiah, artinya jalan atau cara, tradisi, perilaku. Menariknya, teks ini ngutip definisi yang nyebut at-thariqah walau ghairu mardiyah. Artinya jalan atau cara, sekalipun jalan itu mungkin nggak diridhoi. Ini nunjukin keluasan makna aslinya sih. Menarik. Terus yang ketiga? Al-jamaah. Ini dari akar kata jamaah, mengumpulkan. Jadi jamaah artinya ya sekumpulan orang, kelompok yang bersatu buat tujuan tertentu. Ada makna kebersamaan, kolektivitas di dalamnya. Oke, itu makna bahasanya, Ahlussunnah Jamaah. Terus definisi istilahnya gimana? Secara terminologi, menurut sumber ini, apa sih sunnah dan jamaah dalam konteks Aswaja ini? Nah, ini intinya nih. Secara istilah, sumber ini menjelasin as-sunnah itu nunjuk ke thariqah, jalan hidup, ajaran, praktik yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi ya? Iya. Sumber ini ngutip Ibnu Rajab Al-Hambali yang definisikannya sebagai jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jalan yang bersih dari syubhat, kerancuan pemikiran, dan syahwat, hawa nafsu dalam tindakan. Dalam ilmu kalam atau teologi, fokusnya ke keyakinan, i'tiqad, yang sumbernya dari dalil nakli. Dalil wahyu ya? Betul. Quran, hadis, ijma' sahabat. Kalau dalam konteks politik, sunnah itu nunjuk ke jejak Rasulullah SAW sama Khulafa Rasyidin.
Ada juga kutipan hadis penting yang sering dirujuk. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Oke, ada kutipan lain? Ada dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikutip, mendefinisikan sunnah sebagai ajaran Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan. Terus dari K.H. Hasim Asy'ari, ngutip Abu Al-Baqa. Juga dikutip, definisikan aswaja sebagai nama buat jalan yang diridhoi dalam agama yang ditempuh Rasulullah SAW atau para sahabat teladan. Jadi intinya yaitu ngikutin jejak Nabi dan sahabat. Oke, jadi sunnah itu intinya mengikuti jejak Nabi dan sahabat, terus kalau al-jamaah? Nah, al-jamaah secara istilah ini nunjuk ke komunitas mayoritas umat Islam yang bersatu padu dalam ngikutin sunnah tadi. Mereka itu kelompok yang ngejaga kebersamaan di atas kebenaran dan ngehindarin perpecahan. Jadi bukan sekedar kumpulan orang banyak aja. Tapi komunitas yang punya komitmen ya? Betul, komunitas yang terikat oleh komitmen pada sunnah tadi. Menarik, jadi penekanannya di ngikutin tradisi sunnah dan jaga kebersamaan komunitas jamaah. Tadi kan sempat disinggung soal kelompok-kelompok lain ya? Iya. Sumber ini juga nyebut ada 72 firqah atau golongan di luar aswaja. Itu ngacunya ke klasifikasi dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin. Mungkin bisa kita sebutin secara ringkas aja jenis-jenis perbedaan utamanya yang disorot sumber ini. Buat pembanding gitu, nggak usah detail semua kelompoknya. Oke, bisa. Buat ngasih konteks menurut paparan sumber ini ya, memang disebut ada 7 kelompok utama yang jadi induk dari 72 firqah lainnya. Kita bisa ringkas tema utama perbedaannya, kayak yang digambarkan teks. Gimana tuh? Pertama, ada kelompok yang digambarkan berlebihan, entah dalam mencintai atau sebaliknya, membenci figur sentral, kayak Sayyidina Ali. Nah, ini dalam klasifikasi teks ini nunjuk ke Syiah dan Khawarij. Oke, soal figur sentral. Terus? Terus ada kelompok yang fokusnya di isu teologis, kayak sifat-sifat Tuhan, punya sifat nggak sih Tuhan itu? Terus status Al-Quran, makhluk atau bukan, sama perbuatan manusia, diciptain manusia sendiri atau Tuhan, punya kehendak bebas atau dipaksa. Nah, ini nunjuk ke kelompok kayak Mu'tazilah, Jabariyah, Najariyah, Qadariyah dalam deskripsi sumber. Isu-isu teologi dasar ya? Iya. Ada juga yang pandangannya terkait status pelaku dosa besar atau hubungan antara iman sama amal. Ini nunjuk ke Murji'ah. Terakhir, ada kelompok yang digambarkan menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Istilahnya musyabbihah. Menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Iya. Sumber ini secara spesifik nambahin catatan yang ngaitin pandangan ini sama pengikut Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Nah, sekali lagi ya, ini penting banget. Ini adalah klasifikasi dan deskripsi yang ada di dalam sumber yang kita bahas. Betul, kita hanya melaporkan isi sumbernya. Ya, tujuannya di sini cuma buat memahami gimana sumber ini metain lanskap pemikiran waktu itu dan gimana dia memposisikan aswaja di dalamnya. Iya. Memahami spektrum pandangan ini, sebagaimana disajikan dalam teks ya, memang ngebantu kita ngelihat gimana aswaja, menurut narasi sumber ini, dilihat sebagai jalan tengah gitu ya, atau arus utama yang mencoba ngehindarin ekstremitas pandangan-pandangan tadi. Tepat sekali. Sumber ini yaitu gambarin aswaja sebagai upaya buat tetap pegangan sama Al-Quran, sunnah Nabi, dan jejak para sahabat di tengah munculnya berbagai interpretasi dan pandangan teologis yang beragam itu. Oke deh, setelah kita nelusuri jejak sejarah dan definisi berdasarkan teks mafahim ahlus sunnah wal jamaah yang Anda bagikan ini, apa nih kira-kira intisari penting yang bisa kita petik bareng-bareng? Intisarinya ya, dari penelusuran kita berdasarkan sumber ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dipresentasikan sebagai sebuah paham atau manhaj lah ya. Akarnya itu dilacak sampai ke praktek Islam di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Berakar dari masa awal. Betul, paham ini kemudian ngalamin proses artikulasi, kodifikasi, konsolidasi, terutama lewat peran para imam mazhab fikih, dan secara lebih spesifik lagi dalam teologi oleh Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Konsolidasi sebagai respons ya? Iya, konsolidasi ini digambarkan sebagai respons buat ngejaga ajaran inti di tengah munculnya berbagai aliran pemikiran. Nah, definisi kuncinya, seperti yang dipaparkan teks, itu sangat nekenin 2 pilar. Patuh pada as-sunnah, jalan Nabi dan sahabat, sama pentingnya ngejaga kebersamaan dalam al-jamaah. Komunitas mayoritas itu ya? Iya, komunitas mayoritas yang bersatu di atas prinsip sunnah tersebut. Jadi kalau pakai kacamata sumber ini, aswaja itu dilihat sebagai
penjaga kesinambungan historis ajaran Islam awal. Sekaligus jadi semacam mazhab yang terkonsolidasi buat nyebentengin ajaran itu dari interpretasi-interpretasi yang dianggap nyimpang oleh si penulis teks. Bisa dibilang gitu ya. Penekanan kuat pada kombinasi antara ngikutin tradisi, sunnah, sama kesatuan komunitas, jamaah, itu jadi ciri khas utama yang digarisbawahi sumber ini dalam mendefinisikan aswaja. Oke. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Teks yang kita bahas ini kan ngelukisin perjalanan panjang sebuah paham keagamaan. Dari masa formatif, terus lewatin berbagai tantangan internal, kayak perbedaan pendapat, munculnya banyak aliran, sampai akhirnya ada proses konsolidasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemahaman tentang dinamika historis kayak gini, tentang gimana sebuah arus utama itu mendefinisikan dirinya dalam kontras dengan pandangan lain, Ya. itu bisa ngaruh ke cara Anda mandang dan nyikapin keragaman pemikiran, serta berbagai perspektif dalam Islam yang Anda jumpai di masa kini. Pertanyaan menarik itu. Iya kan? Menarik buat dipikirkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.